أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله لا إله. الحمد لله الذي أمرنا أن نسلخ ميساتنا لنيل الرضا والسعادة ونقوم بالواجبات في عبادته وتقواه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ibadallah, Maha suci Allah yang telah menurunkan agama Islam di muka bumi ini sebagai agama yang sempurna. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi besar junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah makhluk yang paling sempurna yang diturunkan ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutusan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agama Islam yang kita anut, iman yang kuat, badan yang sehat, kesejahteraan dalam hidup, hujan yang menyuburkan tanaman-tanaman, dan sebab masuknya kita ke dalam surga, semua itu adalah tiada lain kecuali berkah rahmat Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan yang paling mudah dan tepat untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di zaman akhir ini sampai datangnya hari kiamat nanti adalah dengan memperbanyak bersolawat dan kembali mentauladani budi luhur akhlak mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ajaran yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hidup tentu kita merasakan, dari kita banyak merasakan kesengsaraan, merasakan penderitaan-penderitaan, merasakan kesulitan-kesulitan dan permasalahan pelik yang lainnya. Tentu hati kita akan bertanya-tanya, mengapa Allah menciptakan manusia sehingga harus menjadi sengsara? Di sini adalah suatu pertanyaan yang harus dijawab, sekalian kita untuk introspeksi diri kita. Mengapa
Allah menciptakan kita, yaitu manusia, sehingga kita harus menjadi sengsara. Pertama-tama akan saya bacakan firman Allah yang berbunyi, Inna rabbaka fa'alul lima yurid, yang artinya sesungguhnya Tuhanmu maha melakukan apa yang Ia kehendaki. Ayat ini menerangkan bahwasanya kita sebagai manusia tidak boleh protes kepada kehendak Tuhan, tidak boleh menyelidiki apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena itu termasuk kesombongan merasa diri kita bisa membaca kehendak Tuhan. Firman yang kedua, la yus'alu ama yaf'alu wa hum yus'alun, yang artinya Allah tak bisa ditanya tentang apa yang diperbuatnya, merekalah yang dimintai pertanggungjawaban. Quran surat Al-Anbiya ayat 23. Ayat ini bermakna bahwasanya kita sebagai manusia bukanlah diciptakan untuk menyelidiki kehendak Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya begini? Mengapa saya begitu? Lalu membaca barangkali Tuhan seperti ini, seperti itu. Itu adalah suatu wujud dari ketidakbersyukuran kita dan kesombongan kita. Maka apa yang dilakukan oleh kita apabila seperti itu? Diterangkan dalam ayat tadi yang saya bacakan, bahwa merekalah yang dimintai pertanggungjawaban. Berarti artinya kita disuruh introspeksi diri. Apa yang salah dalam diri kita? Apakah keikhlasan kita dalam beramal dan beribadah? Apakah ketidaksungguhan kita dalam beramal kebaikan dan beramal soleh? Ataukah kita masih berdosa kepada ibu kita? Itulah yang kita lakukan. Yang kita lakukan bukan menyelidiki Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa terbaca. Allah Subhanahu wa taala berkehendak secara rahasia dan tidak satupun manusia yang mengetahuinya. Maka yang kita lakukan adalah introspeksi diri. Kemudian Allah pun menerangkan bahwasanya manusia diciptakan di muka bumi di dalam Al-Quran, yaitu satu untuk menjadikan khilafah atau pemimpin di bumi, yang kedua untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga bahwa sebagai bukti kebesaran Allah, yaitu manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang sudah diciptakannya. Hal ini keempat ini tidak bisa saya terangkan di sini karena akan memakan banyak waktu. Maka satu saja yang akan saya terangkan sekalian membuat kita menjadi terbuka pikiran dan hati kita, bisa mengambil hikmah dan juga insya Allah menjadikan solusi dalam hidup kita. Yang saya bahas adalah dari keempat tujuan diciptakan manusia yang ditulis dalam Al-Quran adalah manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuan manusia diciptakan adalah untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah firmankan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dan ada Quran surat At-Tolak ayat 2 sampai 3 yang berbunyi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa
hasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya. Yang kedua, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga atau yang tidak terlintas di dalam hatinya. Barang siapa berserah diri kepada Allah, maka Allah cukupkan baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap sesuatu. Makna dari Al-Quran At-Tolak ayat 2 sampai 3, bahwasanya orang yang bertakwa akan selalu mendapatkan pertolongan Allah, akan selalu mendapatkan berkah dari Allah, akan selalu mendapatkan apa yang perlu Allah berikan kepadanya, akan diberi dari arah mana saja. Akan tetapi disambung dengan yang arti yang terakhir dari ayat tersebut, yang artinya sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Kenapa Allah menyambung dengan arti yang ini? Allah ingin menunjukkan, ingin memberitahu kita bahwasannya orang yang bertakwa akan tetap mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertolongan dan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, dengan syarat adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sulu melepas apa yang amal soleh yang kita lakukan, amal kebaikan yang telah kita lakukan, semuanya harus kita anggap bahwa itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan kemampuan kita sendiri. Dan akhirnya apabila kita merasa bisa melakukan sholat, merasa bisa mampu bersedekah berjuta-juta, bahkan mungkin ada yang bersedekah bermiliar-miliar, merasa bahwa dirinya yang mampu, itu sangat salah besar. Kemampuan, kekuatan, dan segala apa yang ada di dunia ini hanyalah karena izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka salah besar jika manusia menuntut dari apa yang telah dia lakukan, dari amal ibadah yang dia lakukan, dari amal baik dan amal soleh yang dia lakukan. Itu yang dinamakan tomak, berharap balasan kebaikan dari apa kebaikan yang dia lakukan. Maka itu namanya tidak ikhlas. Maka Allah pun juga mengatakan, amal yang akan diterima di sisinya hanyalah amal yang ikhlas. Amal yang diterima di sisinya hanyalah amal yang ikhlas, bukan yang tomak, mengharapkan balasan, membayangkan balasan. Maka kita harus introspeksi diri. Apakah kita sudah ikhlas di jalan Allah? Apakah kita sudah ikhlas bersedekah? Apakah kita sudah ikhlas menolong orang lain? Tanya pada kalbu kita. Apakah kita masih berharap dari kebaikan yang kita lakukan? Dan menghilangkan Allah, bahwasanya hanya Allah yang menghendaki, mengizinkan dan memberikan karunia kepada kita semua untuk bisa berbuat kebaikan dan amal soleh.
Maka dari itu, mari kita belajar bersama untuk ikhlas, beramal soleh, dan berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah membimbing kita untuk menjadikan kita juga menjadi golongan hamba-hambanya yang ikhlas di jalan Allah. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah pertama tadi saya sampaikan bahwa amalan yang diterima di sisi Allah hanyalah amalan yang ikhlas. Akan tetapi ikhlas itu bukan hal yang ringan. Ikhlas adalah ilmu tertinggi dari semua ilmu yang ada. Biarpun orang bisa mengangkat gunung, biarpun bisa menembus langit ketujuh, tidak disebut orang itu berilmu tinggi sebelum di dalam kolbunya terdapat keikhlasan lillahi ta'ala. Maka Allah pun memberikan jalan, yaitu mendatangkan seorang nabi sebagai rahmatan lil alamin. Lalu apa maksud dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut rahmatan lil alamin? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pun menghormati Sayyidina Muhammad, memerintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat pun menghormati Nabi Muhammad. Apakah kita sebagai manusia biasa tidak menghormati Nabi Muhammad? Maka dari itu barang siapa mau bersolawat 100% diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarpun dalam kolbu seseorang itu terdapat riya atau kesombongan, walaupun dia membaca tidak dengan hati yang khusyuk, karena dia belum mampu khusyuk, tapi barang siapa bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diterima 100%. Maka dari itu, inilah jalan yang paling mudah untuk mencapai kesejahteraan di dalam hidup kita, untuk mencapai keselamatan di dunia wal akhirat, yaitu dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini kalau dijelaskan akan sangat panjang. Insya Allah di waktu yang lain. Mengapa sholawat diterima 100%, sedangkan amal ibadah yang lain bisa diterima ataupun ditolak? Insya Allah dalam kesempatan yang lain. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min fitnatil masyikhid dajjal. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa lazikrullahi akbar. Wa aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Dari dulu lurus dan dirapikan safnya demi kesempurnaan sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله